Dewa Perang Ye-Shikai. Bab 826. Berjalan lebih jauh, Ye-Shikai sudah bisa dengan jelas mendengar situasi di dalam. Terdengar suara-suara gemuruh yang menyayat hati dan raungan yang mirip dengan suara binatang buas. Akhir dari lorong itu tampak seperti neraka. Ye-Shikai bergegas menyusul. Kemungkinan besar ini adalah tempat persembunyian mereka yang paling tersembunyi, jadi mereka harus berhati-hati. Sialan, ini tidak mungkin. Ketika Ye-Shikai berjalan sampai akhir dan melihat situasinya dengan jelas, meskipun dia telah berjalan di tepi hidup dan mati selama bertahun-tahun dan mengira dia telah melihat banyak badai, hatinya tiba-tiba bergetar. Di bangsal isolasi, orang-orang diikat ke tempat tidur, mengerang kesakitan. Ada pria dan wanita kuat dalam pakaian old. Perkiraan kasarnya adalah ada sekitar 20 hingga 30 orang. Mereka semua adalah subjek uji proyek HST. Ye-Shikai tidak dapat menahan rasa marah yang memuncak di hatinya, binatang-binatang yang tidak manusiawi ini. Di luar bangsal, ada penjaga, bersenjata lengkap, selalu dengan waspada memperhatikan situasi di sekitarnya. Mereka semua mengenakan pakaian pelindung kimia. Ada juga beberapa orang, mungkin peneliti, berkumpul bersama dan tampak mendiskusikan sesuatu. Di mana Bos Sing? Mengapa aku tidak bisa melihatnya? Yang paling dikhawatirkan Ye-Shikai adalah Bos Sing yang tak pernah muncul. Bukankah ini markas utama HST? Apa yang harus dia lakukan? Jika dia mengambil tindakan sekarang, akankah dia memberitahukan musuh? Jika dia tidak mengambil tindakan, apakah dia akan kehilangan kesempatan? Brengsek. Ye-Shikai berjalan mengelilingi area itu lagi, tetapi tidak melihat Bos Sing. Ini adalah lantai 5 di bawah tanah, jadi kamar Bos Sing mungkin berada di lantai lain. Namun, Ye-Shikai jelas tidak punya waktu untuk memeriksa semuanya. Terlepas dari apapun, energi internal yang dibutuhkan untuk tidak terlihat hampir terlalu berat baginya untuk ditanggung. Ye-Shikai tiba-tiba teringat ide bagus. Jika dia bergerak sedikit saja di sini, bukankah dia akan bisa memancing Bos Sing keluar? Dalam situasi saat ini, gerakan sekecil apapun akan membuat semua orang gemetar. Apakah kamu tidak takut membuat ular itu waspada? Mengapa tidak memancingnya keluar dari lubangnya? Ye-Shikai melihat mesin-mesin di sekitarnya, mengeluarkan batu kecil dari cincin penyimpanannya, dan melemparkannya dengan keras ke mesin itu. Suara benturan logam terdengar sangat tajam dan lebih jelas lagi di lingkungan yang sunyi. Beberapa penjaga segera bergegas mendekat, tetapi tentu saja mereka tidak dapat melihat Ye-Shikai, dan yang tersisa hanyalah kosong. Hei, aneh sekali. Aku jelas mendengar suara itu, kata seorang penjaga. Ya, aku juga mendengarnya. Mungkin aku salah dengar. Ledakan. Pada saat ini, pintu lift di kejauhan perlahan terbuka, dan seorang pria berjalan keluar. Ye-Shikai tanpa sadar menoleh, dan ekspresi terkejut perlahan muncul di wajahnya. Pria yang datang itu adalah Bos Sing yang selama ini dia cari. Apa yang sedang terjadi? Bos Sing mengenakan topeng hitam. Ketika para penjaga melihat bos datang, mereka segera berbaris dan berdiri tegap. Bos, kami mendengar suara gaduh dan bergegas memeriksa, tapi tidak terjadi apa-apa. Seorang penjaga berkata dengan gemetar. Berhati-hatilah, jangan malas, dan jangan lewatkan kesempatan apapun. Ya, bos. Ye-Shikai menutup mulutnya, menahan kegembiraannya. Informasi Ade sungguh akurat. Sekarang mari kita lihat kemana Anda bisa melarikan diri. Ye-Shikai bersembunyi di sudut, mengeluarkan ponselnya dan mengirim pesan teks ke keempat pihak pada saat yang sama, termasuk Biro Keamanan Nasional, Istana Dunia Bawah, tim polisi khusus dan pasukan khusus Gigi Naga, terutama orang-orang dari Istana Dunia Bawah. Mereka menunggu di luar, dan mereka akan bergegas masuk segera setelah perintah diberikan. Hampir pada saat pesan terkirim, alarm di pangkalan langsung berbunyi, dan lampu peringatan merah berbunyi bip. Bos Sing dan sekelompok penjaga langsung menjadi gugup. Apa yang sedang terjadi? Bos Sing sangat marah saat melihat perubahan itu. Itu benar-benar membuktikan pepatah lama bahwa apa yang Anda takutkan pasti akan menjadi kenyataan. Laporan, sekelompok orang tak dikenal menerobos masuk ke markas kami dengan paksa. Seorang penjaga bergegas untuk melapor. Dasar kalian orang-orang bodoh yang tidak berguna. Hentikan mereka. Bos Sing meraung. Mereka semua adalah praktisi papan atas. Kita tidak bisa menolak mereka. Sungguh suatu pemborosan. Bos Sing menghunus pisau panjangnya, mengayunkannya dengan keras, dan membunuh penjaga itu. Menurutku, kamu benar-benar sampah. Pada saat ini, suara dingin terdengar,
Yesike melepas helm Plutonya, dan tubuhnya perlahan muncul. Bos Sing gemetar, jelas ketakutan. Bagaimana kamu bisa masuk? Kalau begitu, terima kasih banyak kepada staf Anda. Yesike berkata sambil mencibir. Penjaga di sebelahnya segera menembak Yesike, tetapi sudah terlambat. Dia mengeluarkan pistol dari cincin penyimpanan dan membunuhnya dengan mudah dengan beberapa langkah cepat. Perbedaan antara orang biasa dan orang yang berkultivasi sesungguhnya tidak sedikit. Tuan Ye, saya benar-benar tidak menyangka Anda benar-benar berani menerobos masuk. Bos Sing melotot padanya dan berkata dengan dingin. Sejujurnya, markasmu telah hancur sekarang. Coba kulihat bagaimana kau menjelaskannya kepada tuanmu. Yesike berkata sambil tersenyum bangga. Dia mengatakan ini dengan sengaja. Dia selalu yakin bahwa ada dalang di balik Bos Sing. Dia mengatakan ini untuk mencari tahu, orang itu, di balik Bos Sing. Tuan Ye, saya punya satu nasihat terakhir untuk Anda. Berhentilah mencampuri urusan orang lain. Jika tidak, Anda akan menanggung akibatnya yang tidak dapat Anda tanggung. Baiklah, kalau begitu aku akan berusaha lebih keras lagi. Yesike mencibir, orang-orangku akan segera tiba. Jika kau tahu apa yang terbaik untukmu, menyerahlah sekarang. Sebelum Yesike bisa menyelesaikan kata-katanya, Bos Sing menebasnya dengan pisaunya. Yesike segera mengeluarkan pedang logam tajamnya dan menangkisnya dengan sempurna. Yesike merasakan tekanan. Setelah tidak bertemu Bos Sing selama beberapa hari, kekuatan internalnya benar-benar meningkat. Ini di luar dugaan Yesike. Tampaknya pertempuran sengit tidak dapat dilakukan. Guru, saya di sini untuk membantu Anda. Pada saat ini, sesosok tubuh melintas, dan cahaya putih melintas di depan mata Yesike. Orang yang datang adalah Duji. Yesike menangkis dan ingin mundur pada saat yang sama. Bukannya dia tidak bisa mengalahkan mereka, tetapi sekarang, dia harus menahan mereka berdua. Tuan, Anda mundur dulu, serahkan urusan ini padaku. Duji berkata dengan tegas, sambil memegang belati di tangannya. Bos Sing mengangguk dan menekan tombol, dan sebuah pintu rahasia tiba-tiba muncul di dinding di sampingnya. Ledakan. Tiba-tiba terdengar suara keras dari lift dan beberapa sosok bergegas keluar. Yesike melihat lebih dekat dan menemukan bahwa mereka adalah Nightmare, Jeton dan yang lainnya. Tuan, kami sudah sampai. Hentikan dia untukku. Yesike berteriak keras. Bos Sing tidak berani menunda sama sekali. Mustahil baginya untuk menghentikan para majikan yang mengepungnya bersama-sama. Dia bergegas memasuki pintu rahasia. Yesike ingin mengejarnya, tetapi dihalangi oleh Duji. Lawanmu adalah aku. Keluar dari sini. Yesike merasa cemas, dan dia melepaskan kekuatan internalnya yang kuat, yang membentuk gelombang kejut yang langsung menjatuhkan putri racun dan menghancurkannya dengan keras ke dinding. Bab 827. Diam. Yesike berteriak, dan tembok kokoh itu pun retak. Terlihat betapa kerasnya pukulan yang diterima putri racun. Tapi sekarang, Yesike sedang tidak berminat untuk memperhatikannya. Dia maju beberapa langkah dan bergegas menuju Bos Sing. Jangan pergi. Yesike mengayunkan pedang di tangannya dengan kuat. Tubuh Bos Sing berkelebat, dan pedang itu melewati dia dan menusuk langsung ke dinding beton bertulang. Bos Sing tiba-tiba menghunus pisaunya, tinju pemecah udara Yesike telah tiba, dan tinju besi itu mengenai bagian belakang pisau. Keduanya mundur selangkah. Yesike merasa sedikit tidak stabil. Bos Sing tampaknya selalu menghindari pertarungan, sehingga orang-orang salah mengira bahwa kekuatannya tidak kuat, tetapi dari serangan sebelumnya, Yesike merasakan kekuatan tersembunyinya. Serangan tadi terlalu cepat, begitu cepatnya sehingga tidak mungkin untuk menyembunyikannya dengan sengaja, dan seseorang hanya bisa menyerang berdasarkan naluri. Yesike punya firasat buruk. Bos Sing memanfaatkan fakta bahwa Yesike tidak membawa senjata dan langsung menyerbu sambil mengayunkan beberapa pedang ke arahnya. Yesike tidak mempedulikannya lagi dan tiba-tiba bergerak ke sampingnya dan melawannya dari jarak dekat. Dengan cara ini, bahkan jika Bos Sing memiliki ilmu pedang yang baik, akan sulit baginya untuk mengerahkan kekuatannya. Terlebih lagi, lorong pelarian, ini relatif sempit, yang tidak cocok untuk penggunaan pedang panjang. Tuan, kami di sini untuk membantu Anda. Pada saat ini, Nightmare juga menyerbu dengan tombak ganda di tangannya. Bos Sing segera mengangkat pedangnya untuk menghalangi. Setelah beberapa putaran, Nightmare tidak dapat memperoleh keuntungan apapun. Yesike berdiri di belakang Bos Sing untuk menghalangi jalannya. Selama dia mengulur waktu hingga para jenderal Istana Dunia Bawah tiba,
Bos Xing tidak akan bisa melarikan diri meskipun dia punya sayap. Hentikan dia. Ye Shikai berteriak keras. Bahasa Indonesia. Di luar sebuah gudang di selatan kota, Ouyang Feng sedang menyergap bersama tim anggota pasukan khusus Longya. Mereka semua bersenjata lengkap dan memiliki ekspresi tegas. Mereka semua tahu situasi berbahaya macam apa yang akan mereka hadapi. Ye Shikai telah menjelaskan bahayanya Mothman. 3 atau 4 Mothman akan cukup untuk menjerat Ye Shikai sendiri. Jika ada sekelompok besar orang di dalam, mereka harus bertindak sesuai keadaan. Saya terima sinyalnya, serang. Tiba-tiba, komunikator di tangan Ouyang Feng bergetar sedikit. Ini adalah sinyal Ye Shikai untuk melancarkan serangan umum. Tanpa berkata sepatah kata pun, dia bergegas mendekat. Puluhan anggota tim langsung menyusul dan menaruh bahan peledak mikro di gerbang besi tersebut. Wah! Setelah ledakan itu, Ouyang Feng menendang gerbang besi besar hingga terbuka dan bergegas masuk seperti dewa perang. Jangan bergerak. Begitu masuk ke dalam ruangan, saya melihat belasan orang pria bersenjata lengkap, namun mereka tampak tercengang dengan kunjungan mendadak pasukan khusus Longya. Mereka tertegun beberapa detik sebelum mereka tiba-tiba mengangkat senjatanya. Tembak-menembak. Ouyang Feng bereaksi sangat cepat, mencari tempat berlindung, mengangkat tangannya dan melepaskan 3 tembakan, yang langsung menjatuhkan 1 orang. Pada saat yang sama, penembak jitu di luar juga menemukan posisi yang tepat dan menarik pelatuk. Peluru ditembakkan dari luar dan menewaskan orang-orang bersenjata itu. Akhiri pertempuran ini dengan cepat. Pasukan khusus tersebut terlatih dengan baik, memiliki keahlian menembak yang sangat baik, dan memiliki dasar pelatihan. Tidak menjadi masalah bagi mereka untuk berhadapan dengan belasan pria bersenjata. Hanya dalam waktu 2 menit, baku tembak di gudang itu berakhir. Yang paling dikhawatirkan Ouyang Feng bukanlah orang-orang bersenjata ini, tetapi manusia ngengat yang disebutkan Ye Shikai. Ketika dia datang tadi, hal pertama yang dilakukannya adalah melihat sekelilingnya untuk mencari tahu apakah ada manusia ngengat di dekatnya. Namun hingga orang bersenjata terakhir ditembak mati, dia tidak melihat satu pun Mothman muncul. Mungkinkah tidak ada Mothman di sini? Kapten, pertempuran telah berakhir. Total 15 orang tewas. Lebih dari 30 anggota staf telah berada di bawah kendali kami. Seorang anggota tim segera datang untuk melapor. Bawa orang-orang itu ke Biro Keamanan Nasional terlebih dahulu, dan tinggalkan 10 orang untuk berjaga. Ouyang Feng memberi perintah, cari dengan teliti. Jika ada dokumen atau obat-obatan, bawa semuanya. Ya, Kapten. 10 orang berjaga, sisanya ikuti saya ke lokasi yang ditentukan. Teriak Ouyang Feng. Ya. Semuanya, laporkan situasinya. Ouyang Feng menaiki kendaraan bergerak, mengambil komunikator dan berkata. Area 7 telah dibersihkan, tidak ditemukan kelainan. Area 11 telah dibersihkan, tidak ditemukan kelainan. Ouyang Feng mendengarkan dengan saksama laporan dari tim bawahannya, namun sayangnya, tidak ada jejak Mothman yang ditemukan di 4 area yang menjadi tanggung jawab pembersihan pasukan khusus Longya. Kapten, mungkinkah manusia ngengat yang dibicarakan instruktur itu palsu? Seorang anggota tim di sebelah Ouyang Feng merasa skeptis. Dia belum pernah melihat Mothman dan belum pernah bertarung dengannya. Wajar saja ia bersikap skeptis terhadap makhluk dari cerita supranatural ini. Tidak. Orang-orang bersenjata di sini semuanya membawa senjata api, dan ada begitu banyak peneliti. Mereka pasti melakukan penelitian ilegal di sini. Ouyang Feng melihat peta. Dia ingin menemukan Zhang Ting. Jika pasukan khusus Longya tidak menemui Mothman, maka kemungkinan besar mereka berada di area yang menjadi tanggung jawab tim SWAT. Distrik 4. Ini adalah lokasi yang terletak di dermaga dan juga merupakan titik utama yang ditandai oleh AD. Orang yang bertugas mencari tempat ini adalah Zhang Ting. Dia berjaga di luar bersama tim polisi khusus, tetapi tampaknya dia lebih gugup daripada Ouyang Feng. Sinyalnya ada di sini, ikuti aku. Zhang Ting berteriak, menendang gerbang besi, dan langsung menyerbu masuk tanpa mempedulikan apa yang terjadi di dalam. Semuanya, angkat tangan. Hampir sama seperti ketika Ouyang Feng membersihkan gudang di area kedua. Ada lebih dari selusin penjaga bersenjata di dalam. Melihat begitu banyak polisi khusus yang masuk, mereka semua mengangkat senjatanya. Melihat situasi ini, Zhang Ting tidak menjelaskan dan langsung membalas dengan senjatanya. Ledakan, ledakan, ledakan. Kedua belah pihak terjebak dalam baku tembak, dan itu berlangsung sengit sejak awal. Zhang Ting merasakan beberapa peluru melewati wajahnya dan secara naluriah bersandar ke penutupnya. Ledakan.
Zhang Ting mencondongkan tubuhnya ke samping, perlahan-lahan mengangkat moncong senjatanya, membidik ke arah pria bersenjata yang berada di ketinggian tertentu, melepaskan serangkaian tembakan, dan kemudian tiba-tiba melemparkan bom kilat. "Oh! Semuanya, serang!" Zhang Ting melompat keluar dari balik penutup dan menarik pelatuk ke arah penjaga yang tengah mengerang kesakitan. Beberapa petugas polisi khusus bergegas datang dan menaklukkan penjaga yang tersisa. "Kapten Zhang, kami telah membereskan semuanya." Pertempuran itu berakhir dengan cepat, berkat keputusan cepat Zhang Ting, jika tidak, akan ada korban di kedua belah pihak. "Bagus sekali, cari di mana-mana dan suruh seseorang membawa semua anggota staf ini kembali ke Biro Keamanan Nasional untuk diselidiki." Zhang Ting memerintahkan. "Ya, Kapten." Ledakan. Pada saat ini, suara keras terdengar di belakang Zhang Ting. Di balik pintu kayu yang rusak itu ada pagar besi yang robek dan dua mothman dengan mata merah dan cakar tajam perlahan berjalan keluar. "Semuanya, perhatikan. Mothman akan keluar." Zhang Ting secara naluriah mengangkat senjatanya, cepat-cepat mengganti magasinnya dengan yang baru, dan mengarahkannya ke kepala mothman. Bab 828. Semua orang tercengang oleh pemandangan di hadapan mereka. Bukankah ini monster dari film? Bagaimana itu bisa muncul di sini? Jika Zhang Ting tidak mengingatkan mereka sebelumnya, mereka akan mengira itu adalah monster yang mengenakan setelan kulit. Mengaum. Sang manusia ngengat mengeluarkan raungan yang menakutkan, bagaikan seekor binatang buas yang gembira melihat mangsanya setelah berhibernasi. Zhang Ting samar-samar merasakan adanya krisis dan niat membunuh. Manusia ngengat ini benar-benar monster. Api. Zhang Ting menarik pelatuknya terlebih dahulu. Peluru ditembakkan satu demi satu, menggigit daging. Zhang Ting hampir menembak kepala manusia ngengat. Dibandingkan dengan tubuhnya yang besar, kepalanya terlihat sangat kecil. Ledakan, ledakan, ledakan. Puluhan polisi khusus melepaskan tembakan pada saat yang sama, segera membentuk jaringan senjata api yang kuat. Pintu kayu itu relatif sempit, dan peluru hampir mengguyur ke dalamnya. Kalau itu manusia, dia pasti sudah ditembak ke saringan. Bahkan bagi seorang kultivator, akan sulit untuk menghindari peluru padat seperti itu dalam jarak yang begitu sempit. Mengaum. Di tengah suara tembakan, mothman meraung kesakitan. Zhang Ting menghabiskan satu magasin dan segera menggantinya, lalu menembakkan peluru berikutnya. 1 menit kemudian, setiap orang menembakkan 2 atau 3 magasin, ribuan peluru, cukup untuk meledakkan sebuah mobil. Suara tembakan perlahan berhenti, asap di udara perlahan menghilang, dan tampaknya tidak ada gerakan dari dalam pintu kayu. Semenit kemudian, "Kapten, mereka seharusnya mati." Seharusnya begitu. Zhang Ting memegang pistolnya erat-erat dan berjalan perlahan masuk. Dindingnya penuh lubang peluru dan ada manusia ngengat tergeletak di tanah. Dia tampak mati. Penembak jitu, tembak lagi. Untuk berjaga-jaga, Zhang Ting meminta penembak jitu untuk menembak lagi. Menurut deskripsi Yesikai, pertahanan dan vitalitas mothman sangat kuat. Bagaimana jika dia tidak mati? Mengerti. Penembak jitu di kejauhan menerima perintah dan melepaskan 2 tembakan lagi ke bagian tubuh mothman yang tergeletak di tanah. Peluru senapan runduk itu mempunyai daya tembus yang kuat, cukup untuk menembusnya. Bang, bang. "Kapten, semuanya akan baik-baik saja sekarang. Aku tidak menyangka akan ada monster seperti itu." Bahkan polisi khusus yang terlatih pun terkejut dengan pemandangan ini. Kali ini mereka benar-benar melawan monster kecil. "Jangan santai, mungkin ada hal lain." Zhang Ting tidak berani santai sama sekali. Kulit kepalanya agak mati rasa. Tampaknya dia belum pulih dari keterkejutan tadi. Masih ada adrenalin tersisa di tubuhnya, dan dia sedikit gugup. Ya. 3 petugas polisi khusus perlahan mendekat dan bersiap memeriksa mothman di tanah. "Kapten, sudah." Ledakan. Tepat saat seorang petugas polisi SWAT berbalik untuk melaporkan situasi tersebut, dinding di depannya yang penuh dengan lubang peluru tiba-tiba runtuh. Ketiga polisi SWAT yang maju untuk memeriksa terkejut dan tertimpa beton tembok serta tertimpa reruntuhan. Hati-hati. Zhang Ting hendak menyelamatkan seseorang ketika dia tiba-tiba merasa ada sesuatu yang salah. Dia mengangkat kepalanya tiba-tiba dan melihat sepasang mata merah darah di balik asap dan debu. Dia juga samar-samar mendengar teriakan, "Jieji," yang mengerikan. Masih ada satu mothman yang belum mati. Menembak. Zhang Ting segera mengangkat senjatanya dan melepaskan rentetan peluru. Semua orang bereaksi satu demi satu, dan jantung mereka yang baru saja tenang, naik ke tenggorokan lagi.
Meskipun Zhang Ting bereaksi sangat cepat, tampaknya dia masih terlambat selangkah. Sosok hitam besar tiba-tiba melesat keluar, menghindari peluru, dan langsung menyerbu keluar. Cangkang di dada dan tubuh Mothman sangatlah keras. Peluru itu mengenai mereka dan menimbulkan percikan api, tetapi tidak dapat mematahkannya. Penembak jitu itu juga segera melepaskan tembakan, tetapi Mothman terbang dengan kecepatan yang sangat tinggi dan dua tembakan pun meleset. Panggilan. Sang manusia ngengat mengepakkan sayapnya, dan debu di tanah tiba-tiba terangkat, seolah-olah sebuah peniup berkekuatan tinggi tengah melambai maju mundur beberapa kali. Gudang yang tadinya berdebu di tanah, langsung menjadi berdebu. Batuk-batuk. Zhang Ting tersedak asap dan debu, dan dia tidak bisa membuka matanya. Dia buru-buru mengenakan topengnya, dan tiba-tiba dia mendapati sesosok tubuh hitam berlari ke arahnya. Sebelum dia bisa menghindar, dia merasakan sakit yang tajam di pinggangnya, seperti ditabrak truk yang melaju kencang. Setelah dipukul sekeras itu, tubuh Zhang Ting langsung terlempar keluar. Ledakan. Setelah tabrakan itu, Zhang Ting merasakan sakit parah di sekujur tubuhnya. Tulang-tulang anggota tubuhnya seakan-akan telah patah. Zhang Ting menopang dirinya dengan lengannya dan mencoba berdiri. Tiba-tiba, dia merasakan nyeri tajam di pinggangnya dan lengannya menjadi lemah. Dia terjatuh ke tanah lagi. Setelah menderita hantaman sekuat itu dari Mothman, jika dia tidak mengenakan pakaian tempur, tulang lehernya kemungkinan besar akan patah. "Au!" Tiba-tiba Zhang Ting mendengar teriakan lainnya. Anggota timnya mungkin diserang oleh Mothman. Asap dan debu mengepul, membuat semua orang sulit melihat apa yang terjadi. Mereka bahkan tidak menyadari ketika manusia ngengat menyerang mereka. Sialan, semuanya, tetaplah dalam formasi dan mundur cepat. Zhang Ting memaksakan diri untuk berdiri, mendengarkan suara rekan satu timnya dan suara tembakan yang terputus-putus, lalu berjalan menuju pintu. "Tim 2, kita dalam masalah dan butuh dukungan," Zhang Ting berkata dengan suara keras ke headset. Jika pengaturan telah dilakukan sebelumnya, setiap tim penyerang yang membersihkan area memiliki tim cadangan untuk dukungan darurat. Tetap dalam formasi. Tetap dalam formasi. Ketika semua orang sadar, Mothman tiba-tiba menghilang. Semua orang berteriak. Karena mereka tidak dapat melihat rekan satu timnya dengan jelas, mereka hanya dapat menemukan mereka melalui suara. "Kapten, Anda baik-baik saja?" Seorang anggota tim melihat Zhang Ting yang pucat dan terlatih-tatih ke arahnya, dan segera berlari untuk mendukung Zhang Ting. "Untungnya, saya baik-baik saja." Zhang Ting menahan rasa sakitnya. Tampaknya dia masih meremehkan IQ si manusia ngengat. Pertama-tama ia menimbulkan debu agar semua orang kehilangan penglihatan, lalu memanfaatkan kepanikan semua orang untuk mengalahkannya satu persatu. Sekarang, untuk menghindari lebih banyak korban, mereka harus mundur terlebih dahulu. "Kapten Zhang, kami sudah sampai." Pada saat ini, suara tim cadangan datang dari pintu. Beberapa orang bergegas masuk dan berjaga-jaga. Saya tidak tahu dari mana mereka mendapatkan 3 blower super kuat itu. Begitu dinyalakan, angin kencang langsung meniup asap dan debu, tapi semua orang juga tercengang oleh pemandangan di depan mereka. 5 atau 6 petugas polisi SWAT jatuh ke tanah. Beberapa orang tidak sadarkan diri, sementara yang lainnya memar dan terluka parah. Semua ini dilakukan oleh Mothman. Brengsek. Zhang Ting mengutuk. Melihat rekan-rekannya terluka satu persatu, hatinya terasa sakit seperti ditusuk pisau, bahkan lebih sakit dari luka-luka di tubuhnya. Tanpa menghiraukan bujukan orang-orang di sekitarnya, dia langsung berlari menghampiri, ingin mencari manusia ngengat, namun manusia ngengat yang tadi membuat onar, kini telah menghilang. Bajingan. Zhang Ting begitu marah hingga dia bahkan tidak bisa mengungkapkannya dengan kata-kata. Tak hanya banyak rekan setimnya yang terluka, mereka bahkan membiarkan Mothman melarikan diri. "Cepatlah, ambulans, kirim yang terluka ke rumah sakit." Kapten tim cadangan segera berkata, dan anggota tim medis yang datang dengan cepat membawa tandu dan mengirim semua polisi khusus yang terluka pergi. Bab 829. Distrik 1. Ye Shikai dan Meng Yan menyerang bersama, satu di depan dan satu di belakang. Meskipun Bos Xing telah menyembunyikan kekuatannya sebelumnya, dia tidak dapat menahan cekikan kedua tuan itu dan hanya bisa menghindari ujung tajam mereka. Dalam lorong yang panjang dan sempit itu, ilmu pedang Bos Xing tidak dapat ditampilkan sepenuhnya, dan sebagian besar gerakannya hanya tipuan, lebih seperti upaya melarikan diri. Namun, Ye Shikai tidak memberinya kesempatan ini. Bala bantuannya mengikuti di belakang. Jika Bos Xing dapat ditangkap, maka proyek HST akan berakhir.
Mengaum. Tiba-tiba terdengar suara keras di belakang ketiga pria itu. Yesike tiba-tiba berbalik dan melihat dua manusia ngengat berlari ke arah mereka dengan mata merah. Penampilan fisik mereka tidak berbeda dari sebelumnya, tetapi karapas dan kepala Mothman yang awalnya berwarna hijau telah berubah menjadi ungu tua. Yesike merasakan ledakan aura pembunuh. Kedua Mothman ini mungkin lebih sulit dilawan daripada sebelumnya. Ini adalah kaki tangan yang dipanggil oleh Bos Sing. Mimpi buruk juga merasakan adanya krisis dan tidak berani ceroboh sama sekali. Mengaum. Tuan, mereka terlihat jauh lebih kuat dari sebelumnya. Kata mimpi buruk dengan dingin. Ya, aku juga merasakannya. Kedua pria itu mundur selangkah pada saat yang sama dan tidak meneruskan pertarungan dengan Bos Sing. Si manusia ngengat sudah mendekat, dan jika dia tidak mau melepaskannya, maka akan menjadi situasi 3 lawan 2, dan Yesike akan berada pada posisi yang tidak menguntungkan. Mothman berlari ke arah Bos Sing dan menghalanginya dengan tubuhnya, yang membuat Yesike merasa tertekan. Jelas sekali mereka adalah dua pengawal super. Kami akhirnya mengembangkan versi yang lebih baik, jadi biarkan Anda berlatih terlebih dahulu. Bos Sing tertawa dingin dan berlari menuju pintu keluar. Jangan pernah berpikir untuk pergi. Yesike sangat marah. Dia menyerbu maju dengan pedang tajam di tangannya dan menebas dengan keras. Ledakan. Dalam sekejap, bayangan hitam melintas dari samping. Detik berikutnya, Yesike merasakan mati rasa di telapak tangannya, seolah-olah pisau dapur mengenai sepotong besi. Percikan api beterbangan. Ketika ia mengamatinya lebih dekat, ia mendapati bahwa itu sebenarnya lengan manusia ngengat. Pedang logam yang dibuat Ghost untuk Yesike sangat keras. Bahkan alat pres hidrolik yang kuat pun tidak dapat berbuat apa-apa. Akan tetapi, itu tidak berhasil sama sekali saat memotong cangkang Mothman. Betapa buruknya pembelaan ini. Yesike mengayunkan pedangnya, mengubahnya dari pedang vertikal menjadi pedang horizontal, dan menebas ke atas menuju leher manusia ngengat, tetapi sebelum dia bisa mengenainya, manusia ngengat mundur selangkah dan menghindari pedang yang mematikan itu. Kedua Mothman itu tingginya masing-masing 2 meter dan 3 meter, berdiri berdampingan, menghalangi jalan yang sudah sempit. Hal ini memungkinkan Bos Sing melarikan diri. Yesike merasa cemas dan ingin mengejarnya, tetapi dia tidak berani terlalu ceroboh dan memberi kesempatan pada manusia ngengat di depannya untuk mengambil keuntungan. Tuan, saya akan menghentikan mereka, pergilah kamu kejar mereka. Kata mimpi buruk dengan dingin, siap bertarung sampai mati. Tidak. Yesike ragu sejenak, namun tetap menolak. Dia tahu betapa kuatnya Mothman di depannya hanya berdasarkan 2 gerakan yang baru saja dilakukannya. Mimpi buruk bukanlah tandingan mereka berdua. Jika dia mencoba menghalangi mereka dengan paksa, sesuatu yang salah mungkin akan terjadi. Meskipun Yesike ingin menangkap Bos Sing, dia tidak akan mempertaruhkan nyawa orang-orang di sekitarnya. Kita tangani dua ini dulu. Yesike berkata dengan dingin. Dia mengeluarkan elemen api dari cincin penyimpanan dan menuangkan kekuatan internalnya ke dalamnya. Seketika sebuah bola api besar muncul di tangannya. Bakar, untukku. Yesike berteriak, dan api yang berkobar menyerbu ke arah mereka. Kemampuan Mothman untuk merespon tampaknya agak lemah, dan mereka ketakutan dengan tindakan Yesike. Mereka pasti tidak menyangka kalau dua manusia di hadapan mereka benar-benar akan bermain api. Meskipun cangkang Mothman keras, tetap saja tampaknya agak tak tertahankan saat menghadapi nyala api elemen api. Tampaknya, versi yang ditingkatkan, yang disebutkan Bos Sing masih memiliki kekurangan. Di lorong sempit itu, sang manusia ngengat menghadapi api dan tidak bisa menghindar ke kiri dan kanan. Dia hanya bisa terus mundur, dan mundur lagi. Mimpi buruk, pergilah. Yesike berteriak, dan sesosok tubuh bergegas keluar dari api. Mimpi buruk tiba-tiba menyerang dan menusuk dengan 2 tombak tangan. Kedua Mothman itu terkejut, dan tombak tangan menusuk leher mereka, yang merupakan salah satu dari sedikit bagian tubuh yang tidak dilindungi cangkang. Para manusia ngengat menjerit kesakitan setelah ditusuk seperti ini, dan mengayunkan cakar mereka, namun mimpi buruk mundur dan cakarnya meleset. Sial, aku tidak mengalahkan mereka. Mimpi buruk menjerit dengan ganas. Meskipun mereka tidak memiliki cangkang, kulit dan daging Mothman yang tebal merupakan pertahanan alami mereka. Hanya ujung tombak yang menusuk mereka, tetapi tidak membunuh mereka secara langsung. Tak lama kemudian, para Mothman sadar. Serangan mimpi buruk tampaknya membuat mereka kesal. Mereka mengayunkan cakarnya dan membuat lubang di dinding beton bertulang. Mimpi buruk, mundurlah. Yesike berpikir cepat dan menarik Nightmare di belakangnya. Dia mengeluarkan elemen air dari cincin penyimpanan.
Ini adalah hadiah dari Jiqian di pesta ulang tahunnya. Ye Shikai, yang terbiasa menggunakan elemen api, hampir melupakan masalah ini. Beberapa roh es melesat keluar dan membekukan lengan Mothman di dalam es, membiarkannya tergantung di udara untuk waktu yang lama. Mothman terkejut pada awalnya, lalu menjadi marah dan memecahkan es ke dinding. Datang lagi. Melihat hal itu efektif, Ye Shikai melakukan hal yang sama. Beberapa roh dingin membekukan lengan dan lutut para Mothman satu demi satu, dan pergerakan mereka tiba-tiba terhalang. Nightmare memanfaatkan kesempatan itu, menyerbu ke depan, dan menusuk salah satu Mothman dengan keras di leher. Darah hijau muncrat keluar, dan Nightmare menggunakan kekuatan yang lebih besar untuk menusukkan tombak itu ke bawah. Mothman menjerit kesakitan dan berjuang dengan anggota tubuhnya, mencoba melepaskan diri dari belenggu beku jiwa es. 10 detik kemudian, Nightmare perlahan merasakan kekuatan perlawanan Mothman melemah, hingga tak ada perlawanan lagi. Nightmare lalu mencabut tombaknya. Mothman perlahan jatuh ke tanah dan mati. Mimpi buruk, hati-hati. Ye Shikai berteriak keras. Manusia ngengat yang lain tiba-tiba memecahkan es dan melepaskan diri dari roh es. Memanfaatkan nafas Nightmare, dia mengangkat satu cakarnya tinggi-tinggi. Ye Shikai segera mengeluarkan elemen air dan terus-menerus menyuntikkan kekuatan internalnya ke dalamnya. Paku es perlahan mengembun dan menusuk dada manusia ngengat. Ledakan. Awalnya, Mothman dikira tidak akan terluka karena perlindungan cangkangnya, tetapi paku es itu justru menembus cangkangnya secara langsung dan menusuk Mothman hingga ke intinya. Nightmare tiba-tiba menoleh, melihat pemandangan di depannya, dan secara naluri mengayunkan tombaknya ke belakang. Klik. Tombak tangan itu dengan tepat menebas leher manusia ngengat, dan darah hijau muncrat keluar. Ye Shikai memanfaatkan kesempatan ini, bergegas mendekat, mengambil pedang, dan menusukkannya dengan keras di dada. Manusia ngengat, mati. Bos, apakah kalian baik-baik saja? Tidak lama kemudian, Jeton dan Aligator tiba bersama anak buah mereka. Bau busuk darah Mothman memenuhi lorong yang panjang dan sempit itu. Kami baik-baik saja. Ye Shikai terengah-engah. Dia akhirnya membunuh kedua Mothman dengan susah payah, tetapi Bos Sing juga lolos. Bab 830. Badan Keamanan Nasional. Ye Shikai memimpin semua orang dari Istana Dunia Bawah ke pusat keamanan Yanjing secara terbuka, tetapi orang-orang dari pasukan khusus prajurit ilahi secara diam-diam mengabaikan semua orang. Tetapi saat kedua kelompok itu saling berpapasan, Ye Shikai bahkan dapat mendengar gertakan gigi Shenwu yang keras. Misi pembersihan area ini merupakan operasi gabungan oleh Biro Keamanan Nasional, Istana Hades, pasukan khusus Dragon Fang, SWAT, dan pasukan lainnya. Awalnya, orang-orang dari pasukan bawah tanah tidak diperbolehkan memasuki Biro Keamanan Nasional, tetapi bagaimanapun juga, mereka telah menyumbangkan tenaga dan akan ada kerugian, jadi mereka tidak bisa begitu saja menyeberangi sungai dan membakar jembatan. Selain itu, demi Ye Shikai, Jin Li setuju untuk mengizinkan mereka masuk untuk berkunjung, tetapi hanya untuk beberapa orang kepercayaan Ye Shikai. Ya ampun, banyak sekali orangnya. Di deretan ruang keamanan, Ye Shikai melihat lebih dari 100 peneliti mengenakan pakaian pelindung kimia putih, dan di ruang keamanan lain, ada orang-orang berseragam tempur. Mereka semua adalah penjaga di area itu, tetapi jelas, jumlah orang-orang ini jauh melebihi harapan Ye Shikai. Jumlah ini bahkan lebih banyak dari jumlah orang di pusat penelitian ilmiah. Totalnya ada 305 orang, termasuk belasan penjaga, semuanya ditangkap oleh kami. Tianjing menjelaskan pada Ye Shikai. Faktanya, sebagian besar penjaga melawan di tempat dan ditembak mati. Lagi pula, mereka yang memegang senjata semuanya adalah penjahat yang putus asa. Satu-satunya hal yang patut disyukuri adalah para peneliti ilmiah tidak terluka. Itu sungguh banyak. Ye Shikai berkata tanpa diduga. 27 anggota kami terluka selama operasi tersebut. Faktanya, 15 orang mengalami luka ringan dan 12 orang mengalami luka serius. Tianjing mendesah. Lagi pula, mereka semua adalah penjaga yang memegang senjata, dan sulit untuk menghindari kecelakaan selama operasi berlangsung. Kamu Shikai bisa mengerti. Bahkan beberapa penjaga rahasia Istana Dunia Bawah terluka dalam operasi ini. Jika bukan karena kerugiannya, Jin Li mungkin tidak akan membiarkan mereka masuk. Ngomong-ngomong, di mana Zhang Ting? Ye Shikai melihat kiri dan kanan, tetapi tidak melihat Zhang Ting. Sebaliknya, beberapa tim petugas polisi khusus telah kembali. Petugas Zhang. Dia terluka. Tianjing ragu-ragu, tetapi tetap menceritakan situasinya. Apa yang terjadi? Bagaimana dia bisa terluka? Apakah ini serius?
Ketika Yesike mendengar ini, jantungnya berdebar kencang dan dia melontarkan serangkaian pertanyaan. Saat dia memimpin tim SWAT untuk melakukan pencarian, mereka diserang oleh Mothman. 7 atau 8 anggota tim terluka, dan dia sendiri juga terluka. Untungnya, mereka semua mengalami luka ringan. Tianjing menceritakan seluruh kisahnya pada Yesike. Saat tim SWAT sedang membersihkan area tersebut, mereka diserang oleh Mothman, dan salah satu dari mereka melarikan diri. Tianjing segera memerintahkan orang-orang untuk memblokade area tersebut, dan petugas polisi yang terluka segera dikirim ke rumah sakit. Lupakan saja, gadis sembrono ini. Lebih baik aku pergi menemuinya. Yesike tersenyum pahit, bertanya tentang rumah sakit tempat dia dirawat, menyapa Meng Yan dan yang lainnya, lalu langsung berkendara ke rumah sakit Tianjing. Wah, kamu mengalami cedera apa? Yesike sedang memegang keranjang buah, dan ketika dia melihat kondisi menyedihkan, Zhang Ting, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Kaki kirinya digips dan tangannya diikat erat dengan perban. Dia berbaring di tempat tidur dengan tangan dan kaki terbuka lebar, bahkan wajahnya ditutupi dengan beberapa potong kain kasa. Anda mengalami banyak patah tulang di sekujur tubuh dan 2 tulang rusuk patah. Apakah Anda puas? Zhang Ting terluka dan anggota timnya juga terluka oleh Mothman. Dia sudah dalam suasana hati yang buruk, dan sekarang ketika dia melihat Yesike, dia tidak bisa menahan perasaan tertekan lagi. Omong kosong apa yang kau bicarakan? Aku membawakanmu beberapa perlengkapan untuk menenangkan diri. Yesike berkata sambil tersenyum, mengeluarkan sebuah apel dari keranjang buah, mengupasnya dan menyerahkannya kepada Zhang Ting. Ayo, makan apel untuk menenangkan diri. Yesike berkata sambil tersenyum. Huff. Zhang Ting menggigit mulutnya dengan ganas, ekspresinya tiba-tiba berubah, seolah-olah dia tiba-tiba teringat sesuatu, dan bertanya dengan cemas, ngomong-ngomong, apakah kamu sudah menangkap manusia ngengat yang melarikan diri? Belum. Yesike berkata dengan ringan. Itu sungguh membingungkan. Bagaimana bisa monster sebesar itu luput dari pandangan semua orang di siang bolong? Tianjing mengerahkan ratusan orang untuk memblokirnya, tetapi tetap saja tidak ada berita. Betapa menjijikkannya. Zhang Ting tidak dapat menahan diri untuk tidak berteriak. Baiklah, baiklah, kamu masih saja begitu penuh kebencian meskipun kamu dalam kondisi seperti ini sekarang. Yesike berkata sambil tersenyum, jaga lukamu baik-baik. Butuh waktu 100 hari untuk menyembuhkan tulangmu yang patah. Jangan main-main. Ngomong-ngomong, apakah kau bertemu dengan manusia ngengat? Zhang Ting sangat tidak mau, tetapi dia merasakan sakit setiap kali dia menggerakkan tubuhnya. Dia tidak menyadarinya selama pertempuran tadi, dan baru mengetahui betapa seriusnya cederanya saat dia dikirim ke rumah sakit. Dokter berkata jika bukan karena pakaian pelindung, Zhang Ting pasti sudah lumpuh sekarang. Ya, aku sudah melakukannya. Apa? Kamu baik-baik saja. Zhang Ting menegakkan tubuhnya, dan tiba-tiba menyadari bahwa dirinya penuh luka. Dia tersentak kesakitan. Tentu saja tidak. Kalau tidak, aku tidak akan duduk di sini. Yesike berkata sambil tersenyum, rekan satu timku dan aku sendiri yang membunuh 2 dari mereka. Apa? Sekuat itu? Zhang Ting cemberut, tampak sedikit tidak yakin. Dia sangat kompetitif dan selalu menggunakan Yesike sebagai objek perbandingan. Dia memimpin sekelompok orang untuk membunuh 1 orang, dan 1 orang melarikan diri, sementara Yesike membunuh 2 orang hanya dengan 1 orang. Ini benar-benar melukai kepercayaan diri Zhang Ting. Baiklah, sebaiknya kau pulih dulu. Secara keseluruhan, operasi pembersihan berjalan sempurna. Yesike tiba-tiba menghela nafas, sayang sekali. Bos Xing, dalangnya, melarikan diri. Lupakan saja. Benteng pertahanannya sudah dibersihkan. Zhang Ting tidak terlalu marah. Operasi ini dapat dikatakan sebagai yang terbesar dalam beberapa tahun terakhir. Namun, operasi ini tidak dapat diungkapkan ke dunia luar. Begitu banyak benteng yang telah dihancurkan. Proyek HST mungkin tertunda. Terlebih lagi, Yesike menganalisis bahwa mustahil bagi Bos Xing untuk menimbulkan gelombang besar di Yanjing dalam waktu dekat. Badan Keamanan Nasional. Bos Xing telah melarikan diri. Kita tidak boleh lengah. Wajah Tianjing tampak serius. Tampaknya tindakan ini tidak membuatnya senang. Aku tidak akan membiarkan Istana Dunia Bawah ikut campur dalam apa yang akan terjadi selanjutnya. Kalian hanya perlu bekerja lebih keras. Yesike berkata dengan ringan. Dengan berakhirnya operasi tersebut, hubungan kerjasama antara Istana Dunia Bawah dan Biro Keamanan Nasional juga berakhir. Hubungan antara kedua pihak sangat istimewa.
Yesike ingin mempertahankan hubungan saat ini dan tidak menginginkan perubahan apapun. Dengan begitu banyak peneliti, tidak mengherankan kemajuannya begitu cepat. Yesike menatap anggota staf yang sedang diperiksa satu persatu, dan tak dapat menahan diri untuk berseru dalam hatinya, dibandingkan dengan Taman Biokimia Zaorou, skala ini 3 atau 4 kali lebih besar. Sekarang Bos Xing belum tertangkap, apakah menurutmu Istana Mingmu bisa tetap kebal? Kamu juga terlibat dalam operasi ini. Jika dia terlibat lagi, bisakah kamu menjamin bahwa dia tidak akan membalas? Sepertinya, kamu ingin memenangkan hatiku. Yesike berkata dengan ringan. Bersambung.